Masih dalam rangkaian acara Walimatul Urs, resepsi pernikahan dari Rifka dan juga Ustadz Joy. Dan kami akan masuk ke rangkaian acara selanjutnya. Kami mohon untuk sejenak kita menyimak bersama-sama. Kita akan mendengarkan, menyimak nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh gurunda kita yang kami hormati Ustadz Budi Ashari LC. Kami persilahkan. Untuk itu kami mohon kepada hadirin, keluarga besar, kedua mempelai dan juga para tamu undangan yang terhormat untuk sejenak kita bersama-sama menyimak nasihat pernikahan yang akan disampaikan oleh gurunda kita yang kami hormati Ustadz Budi Ashari LC. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina wa murabbina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Saudaraku dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara khusus sahabat saya yang mulia Mas Joy, tegangnya sudah hilang ya. Tinggal senyumnya, Masya Allah, tinggal bahagia untuk sekarang dan seterusnya. Teh Rifka, alhamdulillah sahabat saya juga, dan yang sore hari ini sangat berbahagia, keluarga dari mempelai kita ini, Masya Allah, hari yang syahdu penuh dengan keberkahan ketika akad suci dilangsungkan dan penuh dengan keberkahan di hari yang sangat diberkahi, yaitu hari Jumat, dan di sore harinya kemudian diiringi dengan turunnya air keberkahan dari langit. Maka ini adalah merupakan lapis-lapis keberkahan. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan keberkahan-keberkahan itu untuk kita dan seluruh keluarga kita. Alhamdulillah, sesuai rahmati Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam ruang mulia ini, dan kita juga turut mendoakan untuk kedua ayah kita yang telah tiada, baik dari ayah Mas Joy atau ayah dari Teh Rifka. Dua orang mulia yang kita doakan, semoga Allah merahmati keduanya, semoga Allah mengampuni keduanya, semoga Allah muliakan mereka berdua, dan semoga Allah jadikan kuburnya raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga. Dan semoga pernikahan ini adalah merupakan salah satu dari amal kebaikan beliau, yang dari sana lahir generasi-generasi yang soleh dan solehah insyaallah. Sekitar rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pernikahan yang betul bercampur antara bahagia dan rasa haru, syahdu, dan Masya Allah ini luar biasa. Secara khusus karena saya kenal dengan Pak Arif Budiman rahimahullah taala, dan beliau datang ke rumah saya, setelah itu dengan ibu, juga dengan Teh Rifka, Masya Allah, dan kemudian kita dikejutkan dengan
Beliau telah menyiapkan semua ini, termasuk menyiapkan kehadiran Mas Joy di keluarga beliau, dan ini merupakan menantu idaman, insya Allah. Jadi luar biasa Pak Arif Budiman rahimahullah ini menyiapkan semuanya, dan mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh beliau. Wabillahi rahmati Allah SWT, saya ringkas saja menyampaikan karena di berbagai momentum bahagia seperti ini, di momentum pernikahan, itu ada banyak nasihat yang diulangi, dan pasti dalam bab fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Tentu hanya peringatan, hanya nasihat yang mengingatkan ulang, memurojaah ulang, karena kalau mau bicara fikih pernikahan, Ustadz Joy ini lebih ahli dari saya. Mau bicara tentang tafsir, beliau lebih dahsyat, tafsir lebih dalam. Mau bicara bahasa, beliau ahlinya bahasa Arab. Jadi ini saya di sini memang hanya dipaksa untuk itu. Jadi sesungguhnya saya sedang menasihati diri saya sendiri, dan terutama buat para pengantin lama yang sudah usang, yang sudah mulai lupa dengan rasa, ya kan, hari ini kita ingatkan kembali. Perjalanan Ustadz Joy dari sana berdua digandeng oleh Rifka itu ternyata menghadirkan getar-getar yang luar biasa di orang-orang ini. Kalau antum ya pasti, kalau yang ini kasihan orang-orang ini, Masya Allah. Ya kan, ini Masya Allah. Dan mudah-mudahan Allah rahmati mereka-mereka yang baru calon pengantin, ya kan. Para bujangan hari ini hadir, atau yang masih membujang juga. Dan mudah-mudahan Allah rahmati antum untuk Masya Allah. Ternyata seindah itulah syariat Allah ini, pernikahan itu. Terus rahmati Allah. Satu ayat saja yang pasti dibaca, dan tadi juga sudah saya bacakan. Itu sudah lama saya tadabburi kalau mengisi kajian atau tausiah pernikahan. Ayat itu juga biasa saya jelaskan, tapi semalam saya mendapatkan renungan baru. Yang baru hari ini saya sampaikan tentang ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Itu ayat, kalau antum suka dengarkan saya menyampaikan itu sudah sering saya sampaikan. Tapi hari ini saya sampaikan sangat berbeda karena saya dapatnya baru semalam. Dari semalam ini dinginnya Lembang ini menghadirkan wangsit baru buat saya, insyaallah nih. Saya teman-teman mendapatkan tadabbur dari hasil tulisan yang juga ditulis oleh beberapa ahli dan luar biasa. Ada beberapa poin ringkas, dan itu ternyata menjadi sangat dahsyat buat kita, bahwa ayat ini ternyata memang menjadi kunci bahagianya rumah tangga. Ayat ini. Saya juga sering sampaikan, tadi ayat juga dibacakan oleh Ustadz Muzammil, fidallah ta'ala, jazakallahu khair. Ayat tentang qawamah yang juga sudah sering juga kita mendengar pembahasannya. Tapi ayat ini, ayat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja, itu ada banyak sekali kajiannya, dan saya hanya ingin menyampaikan sebagian kecilnya. Yang harus diketahui pertama kali bahwa pernikahan itu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bukan hal yang biasa. Jadi harus dipahami bahwa ini adalah ayat Allah. Kalau sudah disebut ayat, itu tidak ada yang kecil. Makanya kalau ada pernikahan yang rasanya remeh, kalau ada pernikahan yang biasa, atau orang yang menganggap pernikahan itu sesuatu yang sifatnya hanya tambahan dalam kehidupan, itu pasti orang tersesat dalam hidupnya. Karena ini ayat Allah. Wa min ayatihi. Dia adalah ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita muliakan pernikahan ini, kita hormati pernikahan ini, dan ini semuanya adalah ayat Allah. Tidak ada ayat Allah yang kecil, yang remeh. Semuanya besar dan agung. Karena di ayat Allah, maka kalau ada ayat Allah itu, Allah meminta agar liyadabbaru ayatih. Jadi tolong ditadaburi ayat Allah, termasuk ayat pernikahan ini. Jadi pernikahan ini adalah ayat Allah, maka tolong semua pernikahan kita ini tolong ditadaburi, karena ada sangat banyak pelajaran dari hasil tadabbur dari pernikahan kita atau pernikahan saudara-saudara kita. Inilah kebesarannya. Dan ternyata Allah meringkas dengan satu kalimat di ayat ini, itu memberikan resep yang luar biasa untuk kebahagiaan dan
kenyamanan, kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, kelanggengan, keabadian sebuah rumah tangga. Allah SWT menyampaikan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Yang pertama adalah kata azwaja, dan azwaja itu teman-teman artinya adalah pasangan. Dia bukan hanya laki dan perempuan. Karena ayat Allah menyampaikan babnya bukan hanya laki dan perempuan, tapi ini adalah pasangan. Pasangan, karena laki dan perempuan duduk satu pelaminan belum tentu pasangan. Akhirnya rumah tangganya masalah. Jadilah pasangan. Jadilah pasangan. Antum tahu pasangan, sendal saya kanan dan kiri, sebagaimana sepatu antum juga sendal juga kanan dan kiri. Itu pasangan. Tangan kita kanan kiri juga pasangan. Pasangan itu tidak mungkin sama. Kalau sama bukan pasangan. Jadi kalau ada orang nikah, kenapa kita kok cocok menikah? Karena kita sama-sama suka makan bakso. Itu bukan pasangan. Pasangan itu nggak mesti sama. Kalau Mas Joy dengan gaya Purwokertonya, kalau Pekalongan. Kalau Teh Rifka dengan gaya Bandungnya, itu jelas berbeda. Kan gitu, Ustaz? Jelas berbeda. Orang Pekalongan ahli membatik, Ustaz. Gitu kan? Jadi beliau akan membatik kehidupannya itu dengan sangat detail. Ini khas orang Pekalongan, Pak. Jadi cintanya akan diukir dengan sangat detail. Itu akan diukir di kanvas kehidupan beliau. Gitu ya? Anak muda mulai maju lah ya. Sebentar lagi saya bicara cinta masalahnya tuh. Ini bisa sampai maghrib gitu. Niatnya 5 menit pada tadi cuman itu. Baik, jadi jadilah pasangan. Jangan nggak mesti sama. Memang pasangan tidak akan sama karena kanan itu pasangannya kiri. Siang itu pasangannya malam. Siang dan malam sudah jelas jauh berbeda. Siang tidak mungkin disebut malam, malam tidak mungkin disebut siang. Gelap tidak sama dengan terang. Matahari tidak mungkin sama dengan rembulan. Karena itu berbeda. Karena dia berbeda, maka untuk menjadi pasangan, dia harus ada penyesuaian diri dan kerjasama yang baik agar menjadi azwaja. Agar menjadi pasangan. Jadi kunci rumah tangga yang abadi bahagia adalah gak apa-apa kita berbeda. Yang satu mungkin bahasanya kalem, yang satu agak ngegas dikit ya. Yang satu seperti itu, yang satu seperti ini. Itu yang penting kita pasangan. Gak ada masalah, yang penting kita pasangan. Azwaja. Setelah azwaja itu Allah sampaikan bahwa pastikan bahwa ini adalah pasangan. Bukan hanya tanda tangan bersama di atas buku pernikahan. Bukan hanya duduk berdampingan di kursi pelaminan. Bukan hanya dua orang yang berjalan bersama di bawah payung, di bawah rintikan hujan. Bukan hanya itu. Kalau dia bukan pasangan, maka itu akan menjadi masalah dalam kehidupan. Jadilah pasangan. Maka setelah itu Allah menyampaikan bahwa rumah tangga ini litaskunu ilaiha. Babnya adalah sakinah. Dan saya sudah sering sampaikan kalau bab sakinah saya tidak akan ulang. Tentang sakinah litaskunu ilaiha, laki-laki yang harus berupaya karena domirnya mudhari dari laki-laki menuju ke perempuan. Dan seterusnya sudah sering saya sampaikan. Tapi saya ingin menyampaikan dua kata yang terakhir. Setelah as-sakinah itu teman-teman, setelah ketenangan itu, karena memang mulainya ternyata harus dari ketenangan. Harus tenang dulu. Mas Joy harus tenang terhadap Rifka, Teh Rifka harus tenang terhadap Mas Joy. Kenyamanan, ketenangan itu yang mahal untuk bisa supaya lahir dua hal yang sangat diperlukan sampai kita mengakhiri pernikahan ini nanti dengan kematian kita. Itu di dunianya. Kita lanjutkan nanti sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulailah dari ketenangan, dari sakinah, di mana di sana ada ketenangan, ada kenyamanan. Nyaman dulu. Kenyamanan dari kedua belah pihak. Dari dua orang yang berbeda tapi menjadi pasangan, di sana harus ada kenyamanan. Maka setelah itu Allah SWT yang menghadirkan wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Muncul pertanyaan, mengapa bukan mahabbah? Itu tadabbur yang luar biasa. Kenapa bukan mahabbah? Hari ini kita setiap bicara cinta itu mesti kosakatanya mahabbah, bukan mawaddah. Kita anggap bahwa mawaddah itu adalah sesuatu yang tinggi dan agung. Itu kenapa kemudian banyak rumah tangga masalah. Karena kosakata cinta itu ternyata sama dengan hanya
mahabbah. Padahal Allah membahasakannya mawaddah. Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia kita sulit mencari terjemahannya. Akhirnya kita terjemahkannya sama, cinta. Kata wud dan kata hub artinya sama-sama cinta. Lihat modelnya mirip. Hub dengan wud itu akarnya sama. Mawaddah dengan mahabbah sama akarnya. Itu unik dua kata ini. Dalam bahasa Indonesia dia tidak bisa dibedakan. Tapi hari ini mau saya sampaikan pada antum perbedaannya. Teman-teman dirahmati Allah, mahabbah tidak cukup. Hub tidak cukup. Cinta tidak cukup, walau itu dibicarakan oleh seluruh pujangga. Tidak akan cukup. Mengapa? Karena hub itu, mahabbah, cinta yang mahabbah itu, dia hanya ada pada rasa. Tetapi mawaddah itu, dia terlahir dalam sikap. Karena orang tidak hanya cukup dirasa, tapi dia perlu menunjukkan tentang rasa itu dalam sikapnya. Mahabbah itu dia sesuatu yang kita rasakan, dan mawaddah itu adalah akhlak. Dan kita perlu akhlak di rumah tangga. Kalau mawaddah itu adalah rasa, maka kalau mahabbah itu adalah rasa, maka mawaddah itu adalah buktinya. Dan inilah yang kita bisa lihat. Itulah mengapa ini yang paling tahu Mas Joy, saya cuma ingin mengingatkan ulang kalimat ini. Kan? Karenanya kalau kita baca di syair-syair cinta, bahkan di sastra Arab, mohon maaf Mas Joy, saya nggak ahli tapi saya mohon izin tuh. Kalau di syairnya Majnun Laila itu, Qais bin Mulawwah, dia jatuh cinta sampai gila. Karena kisaran pembahasan dia hanya mahabbah. Tidak pernah pindah ke mawaddah. Cinta membuat orang jadi gila. Cinta membuat orang menjadi tidak tahu arah. Cinta membuat orang jadi sakit. Cinta membuat orang jadi sedih dan merintih. Maka dia hanya mahabbah dan belum berpindah kepada mawaddah. Lihatlah salah satu kalimatnya Qais bin Mulawwah. Laki-laki yang mencintai sampai dia gila. Mencintai Laila. Majnun Laila. Ini orang gila gara-gara Laila. Dan inilah yang diajarkan di Cinta Picisan hari ini. Dan itu yang bukan itu yang Allah inginkan. Qais mengatakan bahwa, kata Qais, uhibbuki hubban lau tuhibbina mithlahu asabaki min wajdin alayya jununu sirtu biqalbin asha fa amma naharuhu fa huznun wa amma lailuhu fa aninu. Kata Qais, saya mencintai kamu. Tapi kata mahabbah, uhibbuki, kata mahabbah, aku mencintai kamu dengan cinta yang andai kau punya cinta yang semisal cintaku, maka kamu akan gila seperti saya. Karena aku hari ini hidup dengan hati yang siang harinya adalah kesedihan dan malam harinya adalah rintihan. Coba, apa cintanya, apa indahnya mahabbah yang malam harinya adalah kesedihan, siang harinya adalah kesedihan dan malam harinya adalah rintihan. Amma naharuhu fahuznun wa amma lailuhu fa'aninu. Itu mahabbah. Dan yang Allah inginkan adalah mawaddah. Rasa yang ada dalam hati kita ini, yuk buktikan dia dalam karya bahwa cinta saya ini, rasa yang luar biasa ini, kamu akan lihat di semua kehidupan saya terhadap dirimu. Baru mahabbah menjelma menjadi mawaddah. Maka ubah cinta, kosakata cinta kita dari mahabbah menjadi mawaddah. Baru kalau itu sudah tumbuh menjadi mawaddah, rumah kita penuh dengan akhlak kemuliaan. Dan terakhir adalah rahmah. Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya mengeluarkan kalimat simple sederhana.
Kata beliau, mawaddah itu antara suami dan istri. Dan rahmah itu saat nanti dia punya keturunan. Kalau direnungi, ini luar biasa. Ada banyak makna kalimat itu. Di antara maknanya adalah bahwa seseorang kalau cuma berhenti di level mahabbah dan belum beranjak ke level mawaddah, maka dia akan kesulitan saat punya anak. Karena dia akan sangat sulit untuk naik di level rahmah. Karena itu segera miliki mawaddah. Baru setelah itu kemudian Allah izinkan kita untuk memiliki rahmah saat kita punya keturunan. Karena kita perlu rahmah untuk punya keturunan. Miliki rahmah. Tapi kemudian ada tadabbur lain tentang mawaddah dan rahmah. Mawaddah hadir saat dalam keadaan lapang dan rahmah hadir dalam saat keadaan sempit. Semuanya adalah rasa dan karya, tapi yang mawaddah dia harus dimainkan saat lapang, saat sedang senang, saat semuanya sehat, saat keadaan menggembirakan. Tapi saat keadaan sempit, sedang sedih, sedang punya masalah, sedang gundah gulana, sedang kacau keadaan, sedang sedikit rizkinya, rahmah yang hadir. Dan ternyata itu terhubung dengan kalimat Imam Ibnu Katsir kalau kita tadabburi, kalimat yang tadi. Bahwa ternyata banyak keluarga ketika dia punya anak, maka mahabbah suami istri terkurangi sangat jauh. Atas dasar anak, tiba-tiba anak yang dimuliakan Allah dititipkan untuk kita itu merenggut keindahan kita seperti saat pengantin baru seperti ini. Dan itu salah. Kenapa tadi? Karena kita baru berhenti di level cinta mahabbah dan belum naik ke cinta mawaddah. Padahal kita memerlukan mawaddah dan memerlukan rahmah saat kita punya keturunan. Akhirnya nanti terpelihara dua-duanya. Bahwa saat kita sudah punya anak sekalipun, kita sudah sibuk ngurus anak sekalipun, tapi kita tidak pernah lupa dengan mawaddah yang pernah membahagiakan kita di awal hari pernikahan kita. Saya kira itu, mudah-mudahan Allah muliakan kita semua. Sekali lagi kita berdoa untuk beliau, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arham waghfir mautana ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir walidayna waj'al qabrayhuma raudatan min riyadil jannah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khair kepada gurunda kita Ustadz Budi Ashari LC yang sudah menyampaikan nasihat pernikahan yang sangat luar biasa. Banyak sekali insight yang kita dapatkan dan pastinya insya Allah kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi terima kasih jazakallahu khair, barakallahu fiik kepada gurunda kita Ustadz Budi Ashari LC.